Selamat sore. Kali ini di Warung Sentani saya akan membacakan novel karya Yudi Herwibowo yang berjudul Halaman Terakhir. Semua seharusnya baik-baik saja bagi Sumaria. Namun hari itu, pada hari yang biasa, Tuhan seperti lupa menjaga dirinya. Penagihan sore itu sebenarnya berjalan lancar. Saat pulang, Sumaria membawa uang hampir sejumlah Rp4.650 di tenggoknya. Maka itulah ia pulang dengan perasaan gembira. Ia ingin segera sampai di rumah dan melaporkan hasil penagihan ini kepada ibunya. Namun, sampai jam menunjukkan pukul 17.00, bus menuju desanya belum muncul juga. Senja pun mulai membayangi Sumaria. Semburat warna yang berlapis-lapis membuatnya tampak indah. Kuning, orange, dan hitam. Bergaris-garis sebagai goresan seorang pelukis. Semula, Sumaria hanya menunggu di tepi jalan, di seberang kantor asrama polisi Patuk. Namun, karena terlalu lama menunggu, ia mulai melangkah ke arah timur. Saat itu sebuah bus yang lewat memelankan lajunya di dekat Sumaria. Seorang kenek bus yang sudah dikenalnya melongok dan berteriak, "Hei Sum, jangan nunggu di situ, sepi." Namun, Sumaria hanya tersenyum menanggapi teriakan kenalannya itu. Ia tetap berjalan sambil sesekali menengok ke belakang, menunggu bus jurusan rumahnya hingga entah di langkah keberapa. Tiba-tiba saja sebuah mobil kombi warna merah menjajari langkahnya. Seorang laki-laki berambut gondrong dari jendela mobil sebelah kiri kemudian melongokkan kepalanya. "Mau diantar, Mbak?" Tanpa menoleh, Sumariah menggeleng cepat. "Oh, ndak usah mas, udah deket kok." "Sekalian jalan, Mbak," ujar orang itu lagi. Kali ini nadanya terdengar sedikit memaksa. Sumariah tetap menggeleng. "Makasih mas, sebentar lagi bapak saya jemput kok." Ia lalu memperlambat langkah, berharap mobil itu segera pergi. Namun yang terjadi tanpa berhenti, pintu tengah mobil itu tiba-tiba terbuka. Seorang lelaki turun dan segera menarik tangan Sumaria. "Mau apa kalian?" jerit Sumaria kaget. "Ayo ikut saja." Laki-laki itu menarik Sumaria ke dalam mobil, membiarkan tenggok, telur, dan caping Sumaria terjatuh. Sumaria berusaha memberontak, namun cekikikan laki-laki itu di lehernya membuat ia tak bisa berbuat banyak. Apalagi saat salah satu tangan laki-laki itu yang terasa basah mulai menekan hidung dan mulutnya. Entah mengapa, ada aroma asing yang membuat kepala Sumaria terasa pusing. Ia seperti tak lagi bisa melawan dan menurut saja. Ketika dengan kasar, tubuhnya diempaskan di jok kedua kombi itu, di mana seorang laki-laki lain langsung memeganginya. Lalu sebelum pintu benar-benar tertutup, gas mobil langsung ditekan, mobil melaju kencang dengan deru memengkikan, meninggalkan debu tebal di belakangnya. Di dalam mobil, ketika cengkraman laki-laki itu sedikit mengendor, Sumariah mencoba berteriak, namun salah seorang laki-laki langsung berucap dingin, "Jangan coba-coba berteriak." Atau ia sengaja mengandung kalimatnya. Sumariah lantas hanya bisa terdiam. Sekilas, diperhatikannya keadaan di sekelilingnya. Di antara bau menyengat minuman keras, ia melihat ada 4 laki-laki di dalam mobil. Seorang tak begitu jelas wajahnya karena terus menyetir. Tapi 3 yang lain, yang semuanya berambut gondrong, bisa dilihatnya dengan jelas. Pemandangan ini langsung membuat Sumariah gentar oleh rasa takut. Jantungnya mendadak berdegup kencang. Kaki dan tangannya gemetar terlebih saat dilihatnya seseorang dari mereka mengeluarkan kain hitam untuk menutup matanya. "Jangan mas," bagi Sumariah mencoba bertahan. Tapi laki-laki itu tak peduli. "Kamu ini mau ditolong kok jual mahal." Ia berteriak sambil menekan kain itu ke wajahnya. Seketika Sumariah tersadar. Aroma kain itu sama dengan aroma di tangan laki-laki tadi. Namun belum sempat ia berpikir lebih jauh, dirasakannya seorang dari mereka tiba-tiba sudah menarik dirinya dan membuatnya terbaring di jok mobil. Lalu, seorang lainnya dengan kasar tiba-tiba sudah menarik jaritnya hingga sobek. "Jangan!" Sumariah berteriak. Dicobanya menarik kembali jaritnya, ketakutannya yang memuncak tak bisa ditutupinya lagi. Tetapi, siapa yang akan mendengar keteriakannya di jalan sepi seperti ini? Deru mobil begitu keras, kalaupun ada yang mendengar, bisa apa mereka? Mobil melaju kencang, seolah tak lagi bisa dihentikan oleh siapapun.
Hidup kadang memang disertai firasat. Sumariah tak pernah membayangkan kalau perasaan tak enaknya pada awal hari tadi akan menjelma peristiwa paling buruk sepanjang hidupnya. Ia mencoba membayangkan lembaran-lembaran uang baru yang didapatnya tadi. Ia juga membayangkan sepotong senja indah yang tadi sempat menenteramkan hatinya. Namun kini semuanya seolah baur di matanya yang tertutup kain hitam. Semua samar. Sumariah masih mencoba memberontak sekuat tenaga. Ia meronta, mencakar, bahkan menendang-nendang. Tapi tubuh laki-laki itu terasa bagai batu yang begitu kokoh. Sosok itu dengan mudah membungkam mulutnya, menekam dirinya, sambil menengus dan bersikeras melampiaskan kehendak durjananya. Detik-detik yang lewat terasa bagai di neraka bagi Sumaria. Muncul rasa perih yang tak dirasakan sebelumnya. Air mata berlomba keluar dari sudut matanya dan mengalir di wajahnya tanpa henti. Sumaria tak henti mencoba berteriak walau bekapan di mulutnya begitu kuat. Sumaria tak ingat berapa lama ia berada di dalam mobil ketika tersadar kalau ia sama sekali tak bisa berteriak. Bibirnya hanya bisa menyebut Gusti Allah yang berulang-ulang. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Namun ucapan itu pun agaknya tak pernah benar-benar sanggup diselesaikannya. Derita yang merajam sekujur tubuh membuatnya beberapa kali tak sadarkan diri. Entah sampai berapa kali, entah sampai berapa lama. Ia tak tahu. Ia hanya seperti merasa telah berada di ujung hidupnya. Namun selalu saja, pada saat-saat terakhir, ia selalu kembali tersadarkan. Entah karena dengusan laki-laki yang terasa begitu dekat di wajahnya, atau karena perih yang tak berkesudahan. Sumaria berharap ia tak lagi sadar. Ia berharap, sangat berharap. Selepas tak sadarkan diri, ia tak bisa lagi membuka mata. Agar ia tak lagi menanggung semua kepedihan itu. Pada saat itulah, laju mobil tiba-tiba berhenti. Suara pintu kemudian terdengar, dibuka dengan terburu-buru. Satu dari laki-laki itu membuka ikatan di matanya, lalu begitu saja mendorong tubuhnya keluar mobil. Sumaria jatuh dengan pakaian nyaris lepas seluruhnya. Dunia terasa begitu baur. Tak ada lagi senja yang indah, hanya malam pekat yang ada di sekelilingnya. Kegelapan benar-benar sudah menyelimutinya, beserta penggal bulan di ujung matanya. Dengan sisa-sisa tenaga, Sumaria kembali mencoba berteriak, namun suaranya seolah tertelan dalam tenggorokannya sendiri. Untuk kali kesekian, ia lagi-lagi hanya bisa menangis.